Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hardian Saginting dari Prodi Sistem Informasi Universitas Prima Indonesia. Di sini saya lagi magang di salah satu mitra kampus, yaitu Rumah Sakit Umum Syahrir Mutiara Lubuk Pakam. Pada video ini saya akan menjelaskan tahapan pertama dari modul jaringan komputer, yaitu tentang pengkabelan jaringan lokal atau yang sering disebut LAN dengan kabel UTP dan konektor RJ45. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan seputar kabel LAN atau Local Area Network. Kabel LAN itu adalah jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer lokal. Terdapat dua jenis kabel, yaitu UTP dan STP. Lokal adalah area geografis yang relatif kecil. Setiap hari kita selalu melintasi gedung, kantor, dan sekolah yang dimana jaringan LAN selalu dipasang di sana untuk mempermudah pekerjaan seperti pengiriman data dan pembagian sinyal internet. Kabel LAN terbagi dua jenis konfigurasi, yaitu strike dan crossover. Strike merupakan jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang berbeda dalam jaringan komputer. Biasanya penggunaan kabel ini dapat dilihat ketika menghubungkan switch ke komputer, menghubungkan komputer ke router Wi-Fi, menghubungkan komputer ke akses point. Bisa juga dihubungkan antara komputer dengan perangkat lain seperti server. Tahapan pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengupas terlebih dahulu kabel UTP. Di sini ada sedikit tips nih bagaimana cara mengukur kabel UTP yang baik. Di sini kita bisa mengukur kabel UTP itu dengan jari telunjuk dengan menggunakan dua garis telunjuk kita. Di sini kita bisa mengupas. Di sini ada dua pengupas yang bisa kita gunakan. Bagi yang pemula bisa menggunakan pengupas yang berbentuk seperti ini. Dan yang sudah terbiasa menggunakan gunting crimping bisa juga menggunakan gunting crimping. Jadi di sini saya akan mengupas kabel UTP dengan gunting crimping. Oke, di sini saya akan memperhatikan bagaimana cara mengelupas kabel UTP. Setelah kabel UTP dilepas, bisa kita lihat di sini ada 8 kabel di dalam kabel UTP. Sebelum kita merakit, kita bisa memotong yang di tengah dalam kabel UTP ini. Setelah kita memotong yang di tengah kabel UTP, di sini kita bisa merakit kabel UTP dengan urutan seperti gambar ini. Di sini kita memotong kabel UTP-nya. Setelah kita memotong, usahakan kabel UTP-nya itu rata supaya pas kita masukkan ke dalam RJ45-nya itu berfungsi dengan benar semuanya. Oke, di sini kita memasukkan dan usahakan biar tidak terbalik RJ45-nya itu tembaganya ke atas. Oke. Setelah kita arahkan ke atas, kita masukkan ke dalam kabelnya. Di sini kita ratakan sampai betul-betul yang warna tembaga yang warna kuning dalam ini mentok. Setelah mentok, kita crimping langsung. Selanjutnya, sebelum kita mengetatkan RJ45, kita harus memastikan kabel warna kuningnya betul-betul mentok ke RJ45-nya. Setelah mentok ke RJ45-nya, kita akan menggunting atau mengkrimping dengan kuat, kuat-kuatnya. Oke. Setelah kita mengkrimping, di sini kita akan melakukan hal yang sama dengan yang video tadi, yaitu mengupas kabel, menyusun kabel dan memasukkan kabel ke RJ45-nya. Oke, di sini bisa kita lihat testernya sudah benar semua. Apabila terjadi beberapa lampu atau di titik nomor 3 atau nomor 4 itu tidak menyala, mungkin bisa terjadi kesalahan pemasangan kabel. Bisa juga kabel RJ45-nya pas kencangan kurang kencang. Oke, di sini saja saya akan menjelaskan tentang kabel string
Untuk kabel cross akan dijelaskan oleh rekan saya Bayi Haki Siregar. Kepada waktu dan tempat saya persilahkan. Crossover merupakan jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang sama dalam jaringan komputer. Biasanya penggunaan kabel ini dapat dilihat ketika menghubungkan dua komputer satu sama lain, menghubungkan dua switch satu sama lain, menghubungkan dua hub satu sama lain. Server dengan server juga dapat dihubungkan satu sama lain tanpa harus menggunakan alat tambahan lagi. Baiklah, setelah kabel sudah lurus, langkah selanjutnya ialah kita akan memotong bagian kabel yang berlebihan agar nantinya kabel ini akan pas masuk ke dalam RJ45. Langkah selanjutnya kita akan masukkan kabel crossnya ke dalam UTP-nya, dan tidak lupa kita harus memposisikan RJ45 bagian kuningannya itu di bagian atas. Usahakan memasukkannya, kita lihat lagi di bagian atasnya ini kuningannya tampak terlihat jelas. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan mengkrimping RJ45 ini dan jangan lupa posisikan lagi kabel tersebut agar lebih erat lagi masuk kabelnya. Baiklah, ini tampak kabel cross UTP yang sudah jadi. Tuh, bersama bahwa lampu indikatornya semua hidup, dan jika ada lampu indikator yang mati, itu menandakan bahwa ada kemungkinan kabel yang mungkin salah pasang atau mungkin kabel yang kurang kuat kerimpingannya. Oke, baiklah. Sekian saja pemaparan materi modul jaringan komputer dari kami. Saya Muhammad Bayi Haki Siregar dan rekan saya Hardiansyah Ginting dan Dede Febri Saragi Sumbaya pamit undur diri. Terima kasih.